Zaman nu ngacaprok urang patepang dangu deui dina konten anu maneh di kanal Capruk Radione. Ngabuburit seni budaya Sunda dina wadah anu ngigelan jaman pangrupi-rupi Cina utamina cerita dina basa Sunda. Campondong soul, 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 campondong soul. Ya iya, ya begitulah adanya. Walaupun waktu itu sudah mau terbit panon poe gitu. Atau nantinya kesiangan. Ya tetap aja ngerengkol. Oh ya iya dong. Ya kalau saya itu tidak gesat-gesut, nah biasanya saya suka berangkat kesiangan itu kalau saya mah. Ya iya pastinya dong, pastinya dong. Serep. Posisi. Ya. Oke. Gimana Mang Caca? Kita sudah mau mulai ini. Waduh. Gaya gitu bahasa Indonesiaan gitu. Iya kan, dengar-dengar sekarang itu loh. Apa? Smartphone-nya itu berbahasa Indonesia. Ya. Yang saya dengar sebegitu. Gimana betul? Ya gini. Aduh. Kela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana. Urang patepang dangu deui dina dinten kasabaraya teh dinten katilu poe telepat mah gitu. Sasih Ramadan 1446 Hijriah nya pamugi sadayana sing aya dina kondisi sehatnya utami nama eta supados lancar ibadah saum Ramadan urang. Oke, teu hilap pamugi sing lancar segala rupi anu nuju diikhtiarkeun ku urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi kaum dangu netizen sadayana diadangkat ayeuna sim kuring baris midangkeun ieu carpon nanging carpon teh nu aya dina majalah Haruman. Majalah Haruman. Kelak. Hah? Haruman teh tadi nu dongeng anu keur digarap kamari lain eta Gunung Haruman. Nya meureun ieu ge. Tapi emang ngaran majalah biasana mah kan ngaran ieu ngaran gunung gitu. Nah eta nya majalah Haruman nomor 1 tahun 1866. Ieu teh seratanana hasil karyana salah sawios novelis atarpi sastrawan nasional ieu teh mangkus Baucam. Oh gitu. Gini. Nyaeta Abdullah Harahap. Abdullah Harahapnya seueur tos ka lebet kana sastrawan nasional teh. Nanging anjeunna nyerat novel anu dimuat kanggo dimuat dina majalah Haruman tahun 1866 kieu teh ya. Jejerna nyaeta tapi judulna nyaeta Mereka Yang Edan. Aduh. Mereka Yang Edan. Edan euy. Da harita ge geus anu edan ieu teh. Oh. Zaman edan teh apa? Anu aredan aya namanya. Aduh, edan. Geus atuh. Aduh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana mangga supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan. Siap. Ya, sok lah. Nah. Mangga kapayun.
Tuan ingin banyak mendengar cerita, datanglah pada Darja, tukang cukur rambut di wilayah kami. Ia barangkali juga sama seperti tukang cukur lainnya dimanapun, paling bacar mulutnya. Naon dia tuh? Bacar teh naon bacar? Gacor, baru sarua jeung bacar gacor. Oh, ya. Para pemirsa, ia berbicara tanpa diminta, mengalir bagai air banjir, dan bila Tuan tidak ingin hanyut, hanyut. Oh, aduh, jangan lila itunya, jangan lama, astagfirullah. Hanyut para pemirsa, aduh. Dan bila Tuan tidak ingin hanyut, lebih baik Tuan cepat-cepat angkat kaki meninggalkan tempat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Aduh, rewas, kaget saya. Hei. Lama tak kulihat tampangmu. Sambut Mang Darja di siang hari bolong yang terik. Kemana kau selama ini? Ya, ngobjek Mang Darja, ngobjek. Oh, apa? Perawan. Abdul tertawa. Mang Darja juga, malah lebih keras. Mang Darja tahu kalau Abdul menyenangi omongannya. Sebab Abdul adalah langganan tetap dari guntingnya dan pendengar tetap dari cerita-ceritanya. Hanya antara keduanya ada perbedaan. Yang pertama, Abdul harus bayar, sedang yang kedua tentu saja gratis. Siapa yang tidak mau menerima pemberian gratis? Seperti gelandangan-gelandangan yang banyak berkeliaran di kota, berebutan melakukan perbuatan gila dan pencurian kecil-kecilan, semata-mata supaya polisi menggiringnya untuk kemudian diberi tempat dan makan gratis. Walau tempat itu hanyalah sebuah tempat yang kotor, sempit dan berjeriji besi pada pintu dan jendelanya, pokoknya gratis. Para pemirsa, tapi bukan itu soalnya. Abdul senang pada Darja. Abdul senang karena dari dia, Abdul dapat mengetahui tentang banyak orang. Orang yang menjadi langganan gunting rambut Mang Darja. Cuma kadang Abdul sampai pada suatu pikiran. Apakah tidak mustahil dia juga diomongkan pada langganan-langganan yang lain? Pikiran inilah yang mendorong Abdul untuk menjawab sentilannya tadi. Nih, Mang Darja soal ngobjek, bukan perawan, bukan. Oh, bukan ya. Bukan. Di zaman edan ini tidak ada lagi waktu buat seorang laki memikirkan perempuan. Oh, aneh. Aneh kalau begitu. Ini potongannya mau bagaimana? Mau dimohek atau mau dicepak gimana ini? Ya, bagusnya aja gimana lah. Yang up to date, yang modern. Oh, yang bagus sekarang mah kayak Ali Oncom itu. Ali Oncom. Ya Ali Oncom, pinggirnya cepak, belakangnya gondrong gitu. Ya, sok atur-atur saja. Ya, boleh lah. Sok duduk nih. Dipakai dulu ininya, kain ininya nih. Iya. Yuk. Sudah cek ini. Aduh. Oh, kecekek ya. Ya atuh kencang teuing. Sekarang naon? Oh ya, sebentar. Iya. Aneh. Gumam Mang Darja sambil menggerakkan guntingnya dengan lincah di atas kepala Abdul. Maka berterbanganlah rambut di depan biji mata Abdul. Rambut? Tidak, Mang. Orang terlalu sibuk memikirkan perutnya sekarang ini. Bagaimana supaya perutnya bisa terisi, dengan apa harus diisi, dan yang penting bagaimana cara memperolehnya, gitu. Oh, itu kau katakan edan. Abdul tak menjawab. Benaknya sedang keluar, lari ke rumah, dan dari rumah mabur ke kantor pos. Sudah 3 bulan Wesel dari kampung tidak datang. Kuliahnya kacau, dapurnya pun kacau, dan yang pasti
Perut minta dikasihani. Ada yang lebih edan lagi kalau kau mau tahu. Abdul setengah mendengar. Karena Abdul sedang memikirkan Sintawati yang mulai marah-marah belakangan ini. Entah apa yang ia marahkan. Apa? Kau kenal Musa? Pertanyaan Mang Darja samar-samar sampai ke telinga Abdul. Abdul tak bersemangat buat menjawab. Sebab tiba-tiba Abdul menyadari bahwa kemarahan Sintawati adalah disebabkan kantongnya belakangan ini. Ya. Kau kenal Musa? Ya, aku tak pernah lagi membawanya masuk ke toko-toko di Braga. Kau kenal Musa enggak? Tidak pernah lagi mengajaknya nonton di bioskop. Siapa tahan dengan film-film di Bandung yang tiap kali selalu digalap primerkan, seolah-olah semua rakyat adalah borjuis. Kau kenal Musa enggak? Aduh Mang, kenapa sampai mengetuk telingaku dengan sisir begitu? Aduh. Ya bongan atuh. Apa bong? Naon atuh bongan bahasa Indonesia na. Ya. Tuh ayo bongan segala. Ya pokoknya gitu bongan. Aduh udah dah. Apa tuh Mang, apa? Ya kau kenal Musa enggak? Musa. Oh si Musa, mahasiswa tingkat doktoral itu? Iya itu yang aku tanyakan dari tadi. Ia lagi edan tahu? Atau zamanlah yang membuatnya edan. Kau tahu? Apa? Ia punya istri 4 orang. Untuk tidak lagi mendapat ketokan di kepala, maka kini telinga Abdul dibuka lebar-lebar dan mulutnya bergalau. 4 ya. Dan seorang adalah anak pembesar? Nah, itu maksudku dari tadi. Itulah, seru Mang Darja kesenangan. Itu yang kumaksud. Istrinya adalah anak pembesar di Bandung ini. Kau tahu kan? Iya tahu. Tahu apa Mang? Lah iya kan istrinya 4. Iya terus? Ya tapi ia tidak tahu caranya berpoligami. Wish. Nampaknya Mamang lebih tahu. Apakah berdasarkan pengalaman? Hush. Sungutnya sambil mengambil pisau pencukur dan mengasahnya pada sehelai kulit yang mengkilap dan tipis. Suka kemana aja kamu mau ngomong teh. Aku hanya punya 1 istri. Cukup 1. Itu pun aku sudah kewalahan. Ya lantas kenapa kaitannya sama si itu Musa? Ia lain lagi dengan Musa. Ia tidak bisa adil kepada istri-istrinya. Itulah yang salah. Sedang ia adalah mahasiswa. Sebentar lagi jadi sarjana pendidikan. Seharusnya ia tahu dan dapat mempraktekkan pendidikan yang diperolehnya untuk mendidik istri-istrinya gitu. Mendidik atau berlaku adil, Mang? Ya kedua-duanya. Ya yang penting adalah keadilan. Adil terhadap istri-istrinya gitu. Iya istri-istrinya. Setauku yang mendatangi istrinya bergantian membagi nafkah sama rata kepada mereka. Nafkah apa? Jasmani. Apakah rohani ia bagi sama rata pula? Aduh. Ilmiah juga Mang Darja ini. Mungkin karena banyak bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa institut yang kayak pada jauh-jauh ya, dan banyak yang bercukur di sini. Ya kalau soal itu, Mang, entahlah. Tapi sebagai manusia, Musa tak akan bisa berlaku adil. Mengapa kau bilang begitu? Tanya Mang Darja, seraya mengelus belakang telinga Abdul dengan hati-hati. Sebab pisau cukurnya sedikit menyentuh telinga Abdul. Itu pisaunya kurang tajam, Mang. Pisaunya kurang tajam. Lain kali asahlah yang baik. Jangan sampai memakan daging orang, nyoledat gitu. Apa itu nyoledat? Ya itu, pisau cukur. Mang. Apa?
Mamang tahu harga daging sangat mahal sekarang di pasar. Terus? Ya kabarnya sampai 2 kali lipat dari gaji seorang guru sekolah lanjutan. Kamu mengelantur. Tapi tak apalah. Jawablah pertanyaanku tadi dulu. Mengapa ia tak bisa berlaku adil menurutmu? Ya Al-Quran mengatakannya. Oh, jadi berarti firman Tuhan. Apa kata kitab suci itu? Dengerin. Manusia tak akan bisa berlaku adil biar bagaimanapun ia menginginkannya. Begitu pula lah dengan Musa. Sintawati juga tidak adil. Kalau bulan muda dan Wesel rajin mengunjungiku, maka wajahnya senantiasa bercahaya dan senyumnya manis sekali. Malah kadang-kadang terlalu manis. Si tukang pos tuh yang memakai brompit itu juga tidak adil. Sebab ia membiarkan Wesel selalu bertumpuk dan mengantarkannya pada si alamat setelah tumpukannya terlalu tinggi. Aku tahu selama itu ia pakai kesempatan mengomprengkan brompit di dinasnya kepada orang-orang yang memerlukannya. Ya sebab berapalah gajinya. Tapi ia harusnya juga mesti tahu nasib mahasiswa-mahasiswa, apalagi yang jauh dari kampung seperti aku. Kelabakan menunggu Wesel setiap hari, kelabakan menggali lubang tiap hari dengan kesadaran betapa sulitnya buat menutupi nanti. Redaksi surat kabar juga tempatku sering menulis juga tidak adil. Sebab honor yang aku terima terlalu amat kecil bila dibandingkan dengan uang masuk yang mereka terima, dengan pengeluaran tenaga dan pikiran yang kukorbankan. Dan banyak orang lainnya yang tak memikirkan keadilan lagi, sebab setiap orang tidak sanggup atau tidaknya tidak diberi kesempatan. Yang ngoplos bensin juga tidak adil. Pertama Pertalite tidak adil. Atuh eta mah Ya. luas. Ya begitulah dengan Musa memang. Musa kasihan, kasihan dia. Salah langkah kali ini dia. Aku belum dengar, Mang. Gimana gitu? Belum. Ya belum. Heran, apa kau tidak kuliah-kuliah lagi bagaimana? Mang, dosen sering tidak muncul. Kabarnya cari penghasilan tambahan di luaran. Dan kupikir, daripada nongkrong di institut, aku juga lebih baik cari kerja sambilan di luar. Oh, pantas atuh. Hidung besarmu lama tidak kelihatan. Aduh, apa kerjanya emang akhir-akhir ini? Apa? Cukup adil kah yang kamu peroleh penghasilannya? Ya sudahlah. Jadi kau belum dengar? Belum. Istri mudanya. Istri mudanya? Emang kenapa? Baru kabar, Mang? Tapi bisa dipercaya ini mah A1. Datang dari orang terdekat Musa ini. Siapa? Ya ayahnya. Astaga, lancang benar orang tua itu. Bila sampai membocorkan rahasia keluarganya sendiri. Ya, aku mengerti apa yang ada di kepalamu. Tapi dapat dipahami tindakan si ayah itu, Abdul. Ia terlalu kesal dan bernafsu, kau tahu. Para pendengar, Mang Darja memang selalu bertanya demikian. Kadang-kadang menjengkelkan bila Tuan tidak sabar. Dan sebaiknya lah Tuan diam saja. Sebab bila ia bertanya demikian, jawaban Tuan percuma saja keluar. Sebab ia pasti meneruskan ceritanya. Tak bisa ia tahan walau oleh ledakan mortir sekalipun. Ya, orang tua itu marah semarah-marahnya. Oh. Ya, tapi anaknya lebih sakit hati lagi. Ya si Musa maksudku. Ia dulu mengawini Zainab, anak pembesar itu, dengan harapan ia bisa hidup enak, kedudukannya terjamin. Ia tak perlu lagi memberi nafkah sehari-hari yang besar buat Zainab. Keluarga Zainab ya memang cukup kaya, maklum pegawai tinggi. Dan setelah tamat kuliahnya, nanti mertuanya merencanakan Musa dipekerjakan pada jawatan di mana sang mertua menjadi pelindung merangkap penasehat. Begitu. Ya kalau itu mah semua orang juga sudah tahu. Terlebih lagi, Mang, aku tahu juga. Walau hanya sebagai penasihat saja, ayah Zainab dapat mengatur jawatan itu.
Seolah-olah dialah direkturnya. Dan direktur yang asli tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab sang penasihat jabatan adalah seorang pembesar yang kedudukannya sangat besar dan pengaruhnya pun sangat besar. Itulah pikiran yang berada di benak anak beranak itu. Sampai akhirnya tahu bahwa Musa adalah seorang anak yang baik, yang ingin berbuat baik. Maka ia pun berlaku adil atau ingin berlaku adil pada istri-istrinya tanpa perkecualian. Mengerti enggak? Ya panjang bang. Bang Caca ngerti tuh. Ya gitulah. Sok atuh. Iya tak bisa mang. Ya entahlah. Aku yakin ia akan terus berusaha sih. Tapi keyakinanku, aduh bentar, murag ini. Apa yang murag? Ini sisir, bentar. Ya entahlah, aku yakin ia akan terus berusaha si Musa itu. Tapi keyakinanku sudah lenyap sejak minggu yang lalu. Masih berita hangat itu. Iya, hangat dan menghebohkan. Heboh. Iya, tahu nggak? Zainab ingin agar Musa selalu berada di dekatnya dan berusaha agar Musa menjauhi istri-istrinya yang lain. Oh, Ia punya anak dari perbuatan haram dengan lelaki lain dan itulah sebabnya ia mau kawin dengan Musa. Walau ia tahu Musa tidak berarti apa-apa, sekedar menutup malu saja agar anaknya punya ayah gitu. Walau tak sedarah dan agar anak-anaknya itu tidak disaingi oleh anak-anak dari madunya yang 3 orang lagi. Mamang tahu lebih banyak dariku. Ya begitulah enaknya jadi tukang cukur kepala orang yang punya mulut. Emang ada kepala orang yang tidak punya mulut yang dicukur di sini? Ya, nggak ada sih. Udah tulisannya begitu di sini. Dul. Apa? Kau bisa tahu tentang yang lain, orang tidak tahu kalau jadi tukang cukur. Termasuk tuh ayah si Musa. Saking sebalnya mungkin tak mau tahu akan akibatnya ketika mulutnya membuka terus lagi kepalanya berada di genggamanku. Aduh, Mamang memang orang beruntung. Begitulah para pendengar. Abdul memujinya. Jika Darja sedang gembira, angkatlah ia setinggi langit. Lalu katakan Tuan tak punya duit. Maka Tuan diperbolehkan membayar lain kali saja. Atau kasarnya, ngutang. Beruntung? Iya dong. Iya beruntung. Tapi ayah Musa nih benar-benar membuatku bingung. Bingung? Iya. Ia marah-marah dan sasaran kemarahannya adalah aku. Sedang aku tak ada sangkut paut dengan pangkal kemarahannya. Kalau aku mau bisa saja ku tembus lehernya dengan pisau cukurku ini nih. Aduh, awas tajam itu. Iya, bukan buat kamu ini mak. Ini seandainya saja, bisa saja. Ya, seandainya saja, bisa saja. Saja. Tapi untung aku tak mau. Sebab memang aku tak mau. Kalau mau, ya tidak akan. Kumaha ini teh? Ya tidak akan lah pokoknya. Ya, geus lah. Ya sudah hebat. Lantas bagaimana rupanya persoalannya? Yang membuat Amang marah teh apa? Aduh, peso awas peso itu. Ya. Tentang Musa, tentu kau tahu. Kan aku nanya. Masa kau tahu lagi? Amang yang lebih banyak tahu lah. Ya aku tahu lah. Tahu apa? Ya itu Amang nanya apa tadi, kau tahu? Ya biar cepet aku tahu lah. Tahu apa? Aku keret juga nih. Jangan. Nanti telingaku nggak ada lagi satu. Sok buru apa tuh? Ya kalau begitu kau sudah tahu. Jadi buat apa lagi ku ceritakan kepadamu? Abdul diam saja. Memang Abdul belum tahu apa-apa. Tapi Abdul kesal tadinya. Kini Abdul menyesal. Tapi tak perlu berlama-lama. Sekali lagi, Tuan kuperingatkan bahwa Mang Darja tak dapat ditahan. Ya sok atuh Mang. Cerita sok. Biarlah. Tidak apa.
Masih enak dan hangat diperbincangkan tapi ini. Ya sok apa? Iya. Eh. Ayah Musa datang kepadaku, minta rambutnya ku cukur. Iya, udah cerita tadi, bapaknya Musa dicukur, terus. Ya, minta perhatianku atas obrolannya. Ia memaki-maki pembesar itu, memaki-maki Zainab, lalu Musa yang memperistri Zainab. Akhirnya ia maki-maki dirinya sendiri yang melahirkan Musa. Untung aku tadi makinya pula. Maka kalau tidak, maka Sebentar. Kenapa dia maki-maki, Mang? ia si Zainab itu. Ia telah sampai pada puncak kesabarannya sebab Musa tidak mau meninggalkan istri-istrinya yang lain begitu saja. Ya orang baik. Ya iya, Musa orang baik. Saking baiknya Zainab marah-marah dan mengadu kepada ayahnya. Hah? Bilang apa? Ia katakan Musa tidak mengacuhkannya, bahwa Musa menghinanya, mengatakan ia seorang pelacur, punya anak jadah dan punya ayah yang tak bisa menjaga anak gitu. Wah, Atau tentu pembesar itu tidak akan percaya begitu saja, Mang. tidak. Iya. Ia tuh marah betul. Dia sangat percaya pada anaknya, sebab dikatakannya bapak yang tak bisa menjaga anak gitu. Ya itu kan hasutan saja, hasutan anaknya. Setiap orang tahu itu, setiap orang, termasuk ayahnya Zainab. Tapi kenapa ia mau dihasut atuh? Kenapa? Zainab itu anaknya, anak kesayangannya. Kemanjaan istrinya dan akan malu besar bila Musa menceraikan anaknya. Dan memang Musa akhirnya bermaksud demikian sebab ia pun punya batas kesabaran. Kalau orang mulai tak sabar, Ya, benar. Musa tak sabar, ayah Zainab juga tak sabar. Kemudian bagaimana? tahu nggak? Enggak. Dah gitu bilang kalau nggak tahu, kalau tahu tahu. Ya sok atuh. Musa masuk bui. Hah? Bui? Sejauh itu? Apa kesalahannya? Hanya karena emosi anak beranak. Itu tidak adil, Mang. Bagimu dan bagiku. Betul, itu tidak adil. Bagi Zainab dan ayahnya. Tapi pengadilan tak bisa memenjarakan Musa tanpa alasan dan bukti-bukti kuat, Mang. Sudah simpan saja teorimu. Itu tak berlaku bagi ayah Zainab yang berkedudukan besar dan berpengaruh besar. Orang besar seperti dia dapat saja menyulap yang putih menjadi hitam. Seperti Musa misalnya. Mereka katakan telah mencoba mencekik Zainab di suatu malam. Ya, Nabi. Tak mungkin. Dan itu tidak terjadi, bukan? Iya, memang tidak. Sebab ayah Zainablah malam itu yang mencekik Musa dalam suatu pertengkaran. Dan Musa tak melawan, Mang? Tidak, karena lawan itu adalah mertuanya. Juga ketika ia dipenjarakan? Tidak, dia tidak melawan. Karena yang memenjarakan itu adalah seorang yang mempunyai kedudukan dan pengaruh besar. Jambangmu sudah panjang nih. Dicukur jangan ini. Lagi ngobrol heboh-heboh langsung karena jambang aja. Besok lah. Mau seperti siapa? Mau kayak Elvis atau Elvis? Elvis Presley atau mau kayak Rhoma Irama atau Arafik gitu. Ya, siapa aja lah boleh. Sok lah. Kalau kumis ini kumis. Kumis mah boleh lah. Kayak Chaplin aja, kayak Chaplin. Oh ya boleh. Jadi jambangnya kayak Elvis Presley, kumisnya kayak Chaplin gitu. Ya, begitu aja lah. Siga kumaha eta. Baik lah, megancan. Boleh lah. Duit mah tak berbunyi, Abdul. Jangan menyimpan terlalu banyak. Itu tidak adil. Aku memang tak punya uang sama sekali. Lain kali tentu aku Edan kalau kau tidak bayar. Mang Darja berteriak, mengetok batok kepala Abdul. Tapi akhirnya ia tertawa. Halo, para pendengar. Duh, asa kurang pasnya. da biasa lagi bahasa Sunda atuh. Itu membawakan bahasa Indonesia atuh dah. Ya kan ini mah perintah Paganur cenah. Membawakanna dongengna ieu cenah kitu.
dari majalah Haruman nomor 1 gitu. Para pendengar, berakhirlah Carpon yang barusan itu telah selesai kami sampaikan. Atas nama Capruk Kadionget dan seluruh kru pendukung, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan semoga Carpon yang telah dipidangkan ini memberikan sebuah atau sedikitnya manfaat, hikmah dan hiburan yang bagi kita semua. Terima kasih. Kita bertemu kembali di Beriman. Cong-cong maksakeun teuing atuh. Ya, kita berjumpa lagi di konten berikutnya, yaitu meneruskan cerita bersambung yang judul Setan Guha Samprani. Saya yang bertugas, Mang Caca Ocon, Mang Caca apapun itu, ya, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan selamat wayah kieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.